Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita kita akan coba bahas di sini latihan soal di pertemuan kedua. Nomor 1. Oh ya, untuk 5 soal ini Bapak mengharapkan kita memahaminya atau mengerjakannya atau menyelesaikannya dengan pendekatan nilai mutlak berdasarkan definisinya, karena itu sebenarnya lebih mudah untuk digunakan di banyak kasus atau banyak soal nantinya. Sedangkan kalau berdasarkan yang pakai garis bilangan kemarin itu lebih mudah, tapi untuk digunakan di tipe soal yang agak beda nanti jadi bingung sendiri nanti. Jadi akan lebih mudah kalau kita lihat berdasarkan definisinya saja. Untuk nomor 1, kita lihat di sini mutlak 24 dikurang mutlak negatif 14. Nah, ingat mutlak itu kita lihat dulu isinya. Kalau isinya lebih dari atau sama dengan 0, maka dia akan seperti itu saja tetap kan. Jadi 24 itu akan tetap 24. Kemudian dikurangkan. Nah, ini kurang, ini tanda negatif ini kan. Dikurang mutlak negatif 14. Nah, di dalamnya negatif atau kurang dari 0. Maka ini akan kita apakan nih kemarin? Dikalikan negatif ya. Kalau negatif 14 dikalikan negatif, maka hasilnya menjadi positif 14. Nah, positif 14 berarti ini nanti keluarnya. Maka ini sambungannya menjadi 24 dikurang positif 14. Hasilnya 24 dikurang 14 adalah 10, ya kan? Nah, udah ya. Lanjut ke nomor 2. Ini sama dengan nomor 1 sebetulnya, cuma kalau nomor 1 tadi operasi pengurangan, sekarang operasi perkalian. Mutlak negatif 4 dikali mutlak negatif 2. Mutlak negatif 4 dimutlakan menjadi positif 4 kan. Kemudian dikali mutlak negatif 2, hasilnya adalah positif 2. Jadi 4 dikali 2 adalah 8. Nah, gampang. Nomor 3, untuk X sama dengan negatif 5, nilai mutlak 8 ditambah, nah ini mutlak yang berlapis-lapis nih, mutlak X, tapi di luarnya ada mutlak, dan mutlak X itu dikurang 6, itu sama dengan berapa? Nah, untuk soal yang sifatnya nanti ada di variabelnya itu diketahui nilainya seperti ini kan kita dalam bahasa matematikanya disebut fungsi, mirip seperti nomor 4 nantinya. Kita masukkan saja dulu, kita substitusikan nilai X sama dengan negatif 5 ini ke dalam soalnya, ke dalam 8 tambah mutlak X dikurang 6 tadi. Jadi ini kita tuliskan dulu mutlak 8 ditambah, nah ini di dalam mutlak X ini kan X nya kita ganti nanti menjadi negatif 5 kan. Nah ini dulu, walaupun untuk langkahnya sendiri Bapak tidak terlalu menuntut harus sama persis, yang penting tidak ada langkah yang aneh. Artinya aneh itu yang seharusnya itu nggak ada, kenapa jadi ada gitu, atau yang seharusnya misalnya tandanya positif kenapa jadi negatif, kecuali kalian punya alasan yang bisa dipertimbangkan. Nah, kalau seperti ini kita akan mulai dari mutlak yang paling dalam dulu, yaitu si negatif 5 ini. Jadi ini kita tuliskan kemana ya, ke atas deh ya, kita sambung ke atas ini deh. Nah, sama dengan mutlak 8 ditambah mutlak, nah negatif 5 dimutlakkan menjadi positif 5 ya. Nah 5, kemudian disambung dengan dikurang 6, kemudian ada mutlak, dan ada mutlak lagi, itu untuk menyambung mutlak yang di paling kiri ini. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat mutlak yang ada di dalam adalah 5 dikurang 6 ini. 5 dikurang 6 hasilnya adalah negatif 1. Jadi nanti 8 ditambah mutlak negatif 1. Mutlak negatif 1 adalah ya positif 1 kan. Jadi 8 ditambah positif 1, kemudian adalah mutlak lagi di luar, 8 ditambah 1 9. Nah, mutlak 9 adalah 9 ya. Oke, udah ya. Cuma soalnya itu dilapis-lapis saja mutlaknya.
Nah, nomor 4 ini sebenarnya lebih mudah dari nomor 3 karena kita tinggal memasukkan nilai 2, kita substitusikan ke dalam X. Inilah yang disebut fungsi tadi. Jadi persamaan itu nilainya akan berbeda tergantung berapa nilai X yang diinginkan atau dimasukkan. Nah, karena ditentukan X-nya itu adalah 2, maka di dalam nilai mutlaknya nanti ini 2X ditambah 5 itu adalah 2 dikali positif 2 ditambah 5. Jadi X-nya kita ganti menjadi 2 ya. Makanya di sini X-nya berubah jadi 2. Ini kita teruskan, hasilnya adalah 2 dikali 2, kan kita kerjakan yang perkalian dulu kan, baru penjumlahan. 2 dikali 2 4 ditambah 5. Oh ya, ini sebetulnya gini ya, untuk menulis persamaan itu sebaiknya dituliskan menurun seperti ini. Tapi ini karena kita tidak punya ruang lebih, jadi ini terpaksa Bapak tuliskan ke samping. Sebenarnya harusnya yang tepatnya itu ke bawah seperti ini. Mutlak 4 ditambah 5, 4 ditambah 5 adalah 9, mutlak 9 adalah positif 9. Nah, oke. Nah, sekarang nomor 5 yang terakhir, untuk X lebih dari 5, bentuk aljabar dari mutlak 2 dikurang X adalah. Nah, di sini kebetulan soal yang diinginkan di sini, ditentukan di sini itu nanti akan menghasilkan nilai di dalam sini ini negatif semua. Kenapa? Karena kalau kita masukkan di sini X lebih dari 5, berarti itu kan 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. 2 dikurang 6 saja itu sudah hasilnya negatif, apalagi semakin besar nilai X-nya. Jadi nanti tentu saja ini akan menjadi seperti ini. Mutlaknya itu 2 dikurang X yang kita kalikan negatif berarti nanti. Nah, 2 dikurang X. Nah, ini kita kalikan, negatif dikali positif 2 adalah negatif 2. Negatif dikali negatif X adalah positif X. Kita rapikan sedikit tulisannya. Jadi X dikurang 2. Nah, ini dia. Kalau kalian menulisnya sampai sini aja juga sudah Bapak benarkan karena nilainya ini sebenarnya sama saja. Itu ya. Gampang ya. Oh ya, untuk nomor 5 ini ada kemungkinan suatu kalian akan menjumpai 2 jawaban. Artinya hasil kalau disubstitusikan itu nanti bisa positif atau juga bisa negatif. Ya, misalnya ini 5 deh. 5 dikurang X. Nah, kemudian X-nya itu lebih dari misalnya 2. Nah, untuk X lebih dari 2, bentuk aljabar dari mutlak 5 dikurang X adalah berapa? Nah, ini kan lebih dari 2 itu berarti mulai dari 3 kan? 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kalau seperti itu, ini kan hasilnya bisa ada 2, bisa ada positif dan ada bisa negatif. Jadi jawabannya itu juga kalian buat dalam bentuk 2 kemungkinan. Pertama, kalau misalnya kemungkinan yang pertama, kalau nilainya itu positif, maka nanti hasilnya menjadi 5 dikurang X, ya kan? Nah, dan ini artinya ya isi di dalam mutlak itu akan sama saja, menjadi 5 dikurang X. Sedangkan kalau misalnya X-nya lebih dari 2 itu misalnya 6, 5 dikurang 6 kan jadi negatif 1. Berarti diperoleh hasil di dalam nilai mutlaknya adalah negatif. Maka di situ kita kalikan tuh, jadi mutlak bukan mutlak, negatif 5 dikurang X. Nah, negatif dikali positif 5 adalah negatif 5, negatif dikali negatif X adalah positif X. Sedikit dibalik menjadi X dikurang 5. Nah, jadi ada 2 pilihan tergantung soalnya. Kalau untuk soal nomor 5 tadi memang kebetulan semua hasilnya diperoleh negatif semua, jadi cuma ada 1 jawaban saja. Bentuknya itu masih dalam bentuk fungsi sih. Nah, seperti ini kan masih ada variabelnya. Sedangkan kalau misalnya soalnya itu memungkinkan terdapat 2 opsi, positif dan negatif, ya kalian tuliskan saja kedua-duanya ya. Oke, semoga bisa dipahami ya.